Halo, Kance Kunian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Serasan Radio 100,8 FM. Sosok seorang kades dan juga sosok seorang pemerhati pariwisata. Pariwisata, iya. Dari perkenalkan? Iya. Halo. Dari malu memperkenalkan Iya. apa narasumber. Oke, hadir dengan Dr. Doli Stompel. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Dari Masyarakat Sadar Wisata. Masyarakat Sadar Wisata. Ya, saya mewakili dari cabang di Kabupaten Morenim. Kabupaten Morenim. Ya, kebetulan Masata ini adalah sebetulnya organisasi non-profit Oke. yang terdiri atas pelaku pariwisata, pemerhati, ya, dan pencinta. Jadi orang-orang secara individu. Benar, ya. Jadi secara berkelompok yang memang memiliki visi dan kesenangan yang sama, ya. Jadi terkait dengan pariwisata. Jadi kami itu bukan cuman sekedar mengembangkan atau masing-masing mengembangkan wisata sendiri-sendiri. Okay. Misal seperti saya mengembangkan plumeria saja, yang lain tidak diangkat, justru salah, bukan. Karena justru adanya plumeria, adanya wisata-wisata lain, ya, itu juga harus bersinergi. Sehingga kalau bersinergi, maka kabupaten ini akan terangkat dan semuanya akan dikunjungi masyarakat lebih luas. Seperti itu sebenarnya. Morenim ataupun di luar. Bukan cuma hanya Morenim, seperti itu. Sip. Kance Kunian, kenapa kita undang? Karena kalau Kance Kunian ini contoh barang. Contoh nyata. Ini wilayah Pak Kades di Tanjung Raya ya Pak Kades ya, dan ini kantor Kadesnya Tanjung Raya. Oke, Pak Kades, selamat datang di Serasan Radio. Ini hasil ternyata kalau dari atas kenyingungannya, ini tower kita bukan? Itu tower kita juga. Tower kita juga. Ini. Ini cuman kurang umbul-umbul. Nah, Jadi seperti Bali. Nanti Ya? kita ini lagi. Tinggal kurang umbul-umbul, ya. Ini rumah Kalau siapa nih, Pak umbul-umbul. Itu bukan rumah itu. Bukan. Itu kalau daerah kami dangau namanya itu. Oh, artinya? Artinya kalau dia ditempatkan di sawah. Dangau. Iya, Dangau. dangau. Oke, artinya apa, Pak? Walaupun sebagus apapun, kalau itu ditempatnya di sawah itu terdangau. Jadi saya dikatakan rumah kecuali dia di pemukiman. Kalau anak ngomongnya villa. Kan tetap dangau. Dangau. Walaupun bagus. Walaupun bagus. Walaupun tetap dangau ya. Ya, walaupun seburuk pun apapun, kalau di pemukiman tetap rumah. Tetap rumah. Oh. Itu bedanya itu. Ya. Oke. Ternyata para Kance Kunian, apa namanya tuh istilah-istilah ini ketahuan setelah kita ngundang Pak Kades. Baru tahu. Baru tahu. Nah, izin Pak Kades, kalau yang tadi itu yang dangau tadi, Iya. itu ditempati 24 jam. Atau pas mereka bercocok tanam, bertani. Kalau dulu itu tuh 24 jam ditunggu. Oke. Kan ada gandengan, ada dangau dulu. Gandengannya tengkiang. Oh ya, tengkiang. Tengkiang. Tempat untuk Tempat padi. ya. Lumbung padi. Hasil alamnya. Oke. Itu. Hasil panen situ. Kalau kita ngomong lumbung padi. Lumbung padi, tapi kalau bahasa kami tengkiang. Oke. Nah, Nah, ini berarti- itu tengkiang ya? Itu masih dangau. Oh, dangau masih ya? dangau, Pak. Oh, Yang ini mungkin ya? Enggak, dia bukan. tuh satu dangau, satu Kecil ya? kecil dia tuh. Sini Sepertinya sudah punah sekarang. Sudah punah. ya, udah digabung Maaf, ya. Pak Kades, walaupun dia bentuknya rumah panggung Ini misalnya. rumah panggung tetap. Nah, seperti itu. sama itu tengkiang ada. ya? Itu ada. Ada rumah satu lagi sama Iya. dengan tengkiang. Iya. Itu tempat padi, Padi, penyimpanan Iya, padi. tempat padi ya. Oke, Kance Kunian, pembukaan kita cerita tentang rumah Dangau. Dangau. Oke, Pak Kades, selamat datang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah bisa hadir di Serasan Radio. Bagaimana nih Pak Kades, kalau boleh tahu nih Pak Kades, maksudnya kita bicara tentang pot, ini kan baru kita ngeliput baru sekitaran sini ya.
Baru segelintir itu. Baru Baru segelintir. segelintir. Masih banyak singgitannya yang Masih lain. banyak segitan. 32 desa. 32 desa. Ini baru kecil betul ini. Oke, nah Pak Kades ini Kanca Kunian, Pak Kades ini juga Ketua Forum Kades Semenderaya, 32 desa ya. Itu bagaimana Pak Kades cara mengakomodir? Ini kan setiap desa kan pasti punya apa tuh, punya kuncian dewe-dewe. Oh ya. Nah, potensi desa-desa. Nah, pertanyaannya lah Pak Kades, kalau untuk Tanjung Raya yang sekarang Pak Kades pimpin, itu apa nih Pak Kades? Apa tuh unggulannya? Kalau keunggulan yang penting ya kami di Semendo itu yang pertama yang jadi poin itu keunggulan itu masalah adat. Itu masih kental kan? Nah, itu keunggulan yang pertama. Walaupun 32 desa itu tetap adatnya sama. Bahasa, adat, juga yang lain-lain tetap sama. Cuman beda kecamatan itu untuk memudahkan administrasi pemerintahan. Cuman kalau masalah adat masih tetap. Yang kedua itu masalah pertanian. Masalah pertanian seperti yang kita lihat di gambar tadi kan. Itu kalau dikembangkan untuk wisata seperti umpamanya di zaman pada waktu Januari itu zaman penggarapan. Penggarapan sawah. Ini kalau kita lihat memang sekarang ini kurang bagus lah ya pemandangan sekarang ini. Tapi waktu kita tonton pada waktu bulan Januari, petani-petani itu ngumpul langsung garap sawah, ada yang pakai kerbau, ada yang pakai truk. Nah sudah itu bulan 2 itu penanaman. Nah yang bagusnya itu pada bulan 7, bulan 8. Nah bulan 7, bulan 8 itu panen. Jadi padi lagi kuning-kuning. Nah dari situ mengundang wisata untuk datang ke situ, ada bulan-bulannya Pak. Nah, jadi kalau bulan Januari orang mau melihat cara petani garap sawah. Kalau musim bulan 7, bulan 8 itu waktu panen padi. Nah, bulan 1 tadi Pak Kades kan ada nanam masyarakat menanam secara gotong royong. Gotong royong ini barang kan berarti semuanya Pak Kades masyarakat terjun ke mana, ke areal sini ya, persawahan. Biasanya itu tuh sebidang-sebidang. Oh gitu, oke. Umpamanya satu dangau itu kan satu bidang katakan. Nah, orang gotong royong satu bidang dulu dikerjakan. Nanti besok lagi ada yang ngajak satu bidang lagi. Oke. Nah itu maaf Pak Kades, itu untuk konsumsi makan minum siapa yang siapin tuh? Yang nyiapin itu tuan sawah. Tuan sawah, sebutnya Tuan sawah. Okay. Tapi tidak ada honor. Tidak ada honor. Itulah itu kekeluargaan. Nanti nilai royong masih. Dan disebut apa kalau di sana Pak Kades? Bebiye. Bebiye. Nah, istilah kami bebiye. Bulan Januari. Bebiye bertanam. Nah, itu bahasa kami. Itu jam berapa? Sampai selesai. Dari jam 7:30 atau jam 8 sampai selesai. Selesai jam 2 sudah, selesai jam 4 ya sudah. Satu bidang itu. Nah, nanti berikutnya ke bidang sebelahnya yang tuan tanah tadi ikut juga ke mana, ke sawah sebelahnya. Gantian. Sistemnya gantian. Kan gotong royong kekeluargaan tadi. Kalau kita sudah ya kita umpamanya tetangga sebelah kita bantu. Nah, itu Pak Kades selaku pimpinan tertinggi di Desa Tanjung Raya bersama perangkat apa nih yang untuk apa ya, maksudnya tuh untuk menjaga kelestarian budaya dari nenek moyang ini, apa nih yang Pak Kades biasanya tuh selalu terapkan ke masyarakat? Yang pertama aku terapkan dengan masyarakat itu budaya gotong royong. Karena setiap Jumat pagi kami membiasakan Jumat bersih. Jumat bersih. Itu Pak Kades bersama perangkat masyarakat juga ikutan atau gimana? Perangkat dan seluruh masyarakat diajak untuk gotong royong membersihkan parit, membersihkan tebas bayang, pokoknya untuk kebersihan, untuk menjaga kebersihan desa itu. Itu yang pertama, itu kegotong royongannya dulu. Nah, itu yang perlu kami lestarikan sampai saat ini. Karena sudah punah, gotong royong itu sepertinya sudah punah. Lo gua. Nah, maksudnya Pak Kades kalau mau gotong royong undangnya pakai apa Pak Kades? Kami pengumuman di masjid. Oh, pengumuman masjid. Tidak pakai WA. Tidak pakai WA. Langsung diumumkan di masjid. Jadi diumumkan di masjid. Pada seluruh masyarakat Desa Tanjung Raya, besok pagi kita gotong royong umpamanya pembersihan
siring, atau pembersihan, umpamanya pekuburan. Besok orang tuh udah siap. Paling makan waktu sekitar sejam atau sejam setengah lah. Sudah itu aktivitas yang lain sudah dapat dilaksanakan lagi. Jadi nggak ganggu aktivitas harian. Cuma 1 jam. Tetap bisa bekerja seperti biasa. Oke, nah sekarang ke Dokter Dolim nih. Dokter Ya. kan cerita Pak Kades kita bahwa potensi yang gotong royong tadi menjadi apa namanya? Ya. Andalan. Ya, salah satunya. Nah, apa nih kalau pertanyaannya adalah Dok, gotong royong dengan pariwisata yang tadi itu yang dokter bilang bahwa tentang apa tuh pemerhati, pecinta. Ya. Jadi Masuk kan? ya sangat masuk. Jadi baik dalam perspektif Masata dari masyarakat pencinta pariwisata, pelaku, perhati dan pencinta. Jadi kalau sebetulnya saya kebetulan sudah lama di Kabupaten Morenin itu, jadi sekitar dari 2008 ya. Dan 2009, 2010 terus saya sudah pernah kebetulan bertugas menemani teman yang bertugas di puskesmas di Pulau Panggung. Pulau Panggung. Iya, Di Semendo. oke, benar. Nah, di situ yang saya sebetulnya takjub bahwa Dengan keindahan bener, bukan cuma dengan keindahannya. Coba kita bayangkan Pak ya. Orang Jakarta kalau mau liburan bersantai, nomor satu destinasinya itu adalah Bogor, Puncak. Yaitu pada jarak 2,5 sampai 3,5 jam, ya. Nah, kalau di Morenin sebetulnya sama. Pada dengan konsep yang sama, pada jarak tempuh yang sama, yang didapat tuh bisa kurang lebih sama, yaitu di daerah Semendo. Nah, ini yang sebetulnya yang secara sederhana itu saya ngelihat, oh ini potensi. Bahwa memang benar dari adat mereka, dari rekan-rekan di Semendo ini sangat kuat, sangat bagus. Ini adalah salah satu potensi bahwa memang kalau memang ada niatan dari masyarakat untuk mengangkat potensi pariwisatanya, ini bisa serentak. Jadi bukan lulu gua. Ya. Kalau yang punya potensi wisata dia berusaha, kalau tidak punya potensi wisata cuek aja, nggak bisa, nggak. Jadi kalau ini adalah sebuah kekuatan sebetulnya. Karena kalau kita lihat, ya ini kan memang sebenarnya salah satu gambaran kecil bahwa memang Semendo itu punya potensi yang sangat besar untuk menjadi satu destinasi wisata. Bukan cuma untuk Kabupaten Morenin, tapi saya bilang se-Sumsel. Kenapa saya bilang? Nah ini yang sebetulnya yang unik. Bahkan bisa mendunia. Bahkan bisa mendunia. Kenapa? Yang kita lihat, itu jangan skup kecil. Ya. Ini hanya satu Pak ya? Hanya satu. Dari 32 desa. Dan cuma sejam ya sempatnya. dan cuma 1 jam eksplorasinya. Oke. Ya? Jadi berarti nyambung Pak Kades ngomong mendunia. Mendunia. Jadi maksud Pak Kades bukan hanya kopi. Bukan hanya kopi. Alamnya juga. Alam. Oke. Kopinya, ya, masyarakatnya, ya. Dan ini masih sangat-sangat kental. Ya. Bali, salah satu yang terkenalnya adalah kulturnya. Loh, kenapa Semendo enggak? Ya. Kan seperti itu. Nah, satu, ini yang value-nya sangat besar adalah selain alamnya yang segar, ketinggian rata-rata yang memang rata-rata sama, bahkan lebih tinggi daripada Puncak Bogor, yaitu di angka 1000 sampai 1200 DPL. Sebetulnya salah satu potensi yang terbesar yang kita punya adalah air panasnya. Ya. Ya. Jadi kalau di Jepang, air panas itu benar-benar dikelola sebagai satu onsen atau tempat untuk berendam. Seharusnya ini punya desa apa Pak tadi? Penindaian. Kecamatan Semendo Darat Laut. SDL. Ya, jadi itu sebetulnya bukan cuman punya nilai ekonomis kalau dikembangkan untuk geotermal. Tapi jangan lupa, ya, ada nilai wisata yang memang harus diangkat, yaitu untuk digunakan atau dimanfaatkan sebagai tempat permandian. Seperti itu, ya. Jadi kalau mau bicara lebih jauh lagi, ya, saya bersama teman-teman mewakili, ya, sebetulnya banyak sekali potensi yang ada ini. Cuman kalau sekarang kalau nggak viral, nggak rame. Orang tidak tahu. Orang tidak tahu. Justru Padahal dipiralkan inilah. Jadi yang kita viralkan ini objek wisatanya apa Pak Kadesnya nih? Kalau Pak Kadesnya sudah viral. Pak Kadesnya udah viral soalnya. Sudah punya media sosial sendiri. Oke, Pak Kadesnya. Nah, ini kan nyambung lanjutan dari cerita Pak Dokter tadi, kan berarti ada semacam satu gerakan moral masyarakat yang peduli dengan pariwisata. Nah,
menurut Pak Kades ini apa potensi awal yang bisa kita kembangkan dari sekitar 32 desa yang ada di Semenderaya ini? Tadi mungkin sudah berbincang-bincang sedikit dengan awal tadi masalah jalan kan. Iya. Mancing Memang tadi, kan? mancing. Mancing. Memang itu prioritas yang pertama kalau masalah Iya, jalan benar. kan. Masalah jalan. Orang bisa tembus kemana-mana itu tuh pasti ada jalan dulu. Tapi yang lebih penting, maksud saya itu masyarakatnya itu tanggap dulu. Oke. Tanggap dulu dengan alamnya itu. Tanggap dulu dengan alamnya. Umpamanya seperti tadi diceritakan dengan Pak tadi. Di wilayah kami itu ada satu daerah itu namanya Jaro. Jogja. Nah, Jogja itu singkatan. Joko Jaro. Joko Jaro. Joko Jaro. Yang artinya apa tuh Pak Kades? Itu dinamakan Jogja, tempat perkebunan waktu itu. Nah, jadi kemana kamu kebun? Kebun Jogja. Padahal bukan di Jogja, di Jawa Tengah. Padahal itu. Nah, itu maksud aku kalau dilihat dari sekarang itu mungkin masyarakatnya belum tertarik ataupun gimana. Tapi kalau kita kelola bersama seluruh masyarakat, mungkin kerjasama antar desa. Kalau sekarang ini ada kerjasama BUMDes kan? BUMDes ya. Ya. Kan dananya ada sekarang Ya. dari pemerintah. Kalau kerjasama umpamanya 10, kami itu 12 desa. Iya. 12 desa. Satu kecamatan yang Ya, satu kecamatan. Satu kecamatan itu kalau kita umpamanya gotong royong, BUMDes bersama namanya, BUMDes bersama mengelola untuk wisata di Jogja itu kan bagus juga. Di situ ada tempat para layang. Ya benar. Para lainnya juga. Ada tempat motor Untuk cross ini. untuk trailnya. Sudah itu banyak sekali pemandangan-pemandangan. Jadi banyak sekali aset di situ tuh yang terpendam di situ sebenarnya. Cuman kalau kita mengelola seluruh desanya itu berkeinginan berjiwa untuk memajukan daerah tadi, insya Allah. Kalau 10-12 desa sama pemikirannya, mungkin terlaksana. kita ngomong sekarang bisa jadi deh. Bisa jadi. Nah, seperti umpamanya ada air panas tadi kan Semenda Darat Laut. Semenda Darat Laut itu ada 10 desa. Kalau 10 desa itu bekerja sama BUMDesnya untuk mengelola Kawasan itu. air tadi. Jadi berapa pendapatan, berapa turis-turis yang datang, baik lokal maupun luar, mungkin berdatangan di situ. Itu sangat potensial, sangat potensial. Nah, saya bilang. sekarang kalau yang BUMDes yang di desanya Pak Kades bergeraknya di banyak bidang apa nih, Dan? Kalau BUMDes kami bergerak di masa air. Oh, air. Air, yaitu untuk rumah-rumah seperti PDAM lah. Sudah itu banyak yang lain, LPG ya. LPG juga, pasar desa, kalangan kami ya, itu kan ada distribusi. Sudah itu banyak lain, tenda-tenda apa itu tuh. Oh, tenda sampai juga. Iya. Berarti tinggal nambah kita Pak Dokter. Apa itu? Nambah lagi objek wisata BUMDesnya. Iya. Tapi kami yang paling besar itu masalah air itulah. Air ya. Iya. Jadi memang airnya bagus sekali. Bagus. Jadi Langsung air itu diolah lagi atau Enggak. langsung di Kami dari pipa dari sumber airnya, kalau istilah kami Semendo itu dari entup-entup. Dari keluarnya ini langsung keluar mata air. langsung ke bak penampung langsung pipa langsung dipasang meteran-meteran ke rumah-rumah. Jadi pakai pompa masih Pak? Enggak, Tanpa pompa. Langsung. Jadi main gravitasi. Iya, aktivasi. Oke, sip. Kancing kuning empuk-empuk. Apanya? Tadi apa? Airnya tuh keluar dari itu apa? Yang keluar dari mata airnya itu. Mata airnya itu. Namanya? Ini apa? Apa ini? Empuk apa? Entup. Oke, sip. Kancing kunian untuk kita hari ini. Mudah-mudahan. Jadi ada berapa bahasa yang keluar bahasa kerajaan? Coba diingat dulu coba. Ini pancing jadi. Aku setuju untuk kita bikin programnya untuk semangat yang baru kan. Oke, Kancing Kunian, kita jangan kemana-mana. Yang satu sedang menyaksikan live di Instagramnya Serasan Radio. Ngobrol lagi seru dengan Pak Kades Tanjung Raya dan juga dengan Dr. Doli selaku Ketua Masata. Ngobrol tentang pariwisata dan potensi pariwisata di Semenderaya yang alhamdulillah kita hadir dengan Kades Tanjung Raya selaku dan juga Ketua Forum Kades Semenderaya. Kancing Kunian, jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Oke, Kancing Kunian masih di cerita Sersan Mangrasan. Jadi Pak Kades,
Sersan Mangrasan ini serius tapi santai. Oh, bukan ujaku Sersan Mayor. Sorkap, Sersan Koprak. Sersan jadi Sersan serius, kita ngomong serius. Tapi santai. Santai. Dapat tapi ini goalnya tuh kan. Nah, acara ini Pak Kades kita selalu ngundang bintang-bintang tamu. Kemudian yang jam 2 sampai jam 3 sore atau juga pagi bisa atau juga malam yang biasanya daring gitu. Nanti Pak Kades kalau misalnya kami undang lagi atau kawan-kawan Pak Kades yang lain tidak sempet di sana bae apa-apa. Via online. Yang penting sinyal kuat. Sinyal kuat. Kuat kalau sinyal. Di bawah BTS langsung. Di bawah BTS langsung gitu aja. Oke, Kanjeng Kunian, sekarang kita lanjut lagi di sesi kedua ini. Kita mau tanya dengan Dr. Doli selaku Ketua Masata. Ya. Dok, tadi ada kegiatan BUMDes tuh yang sudah banyak nih kegiatan BUMDesnya Pak Kades bagus kita ini. ya. Nah, seandainya nih Dok, ada nggak kemungkinan, maksudnya gini, kalau Masata, misalnya Masata mau terjun nih, misalnya terjun ataupun ya maksudnya dalam tanda positif berkiprah, berbagi. Nah, apa nih yang langkah pertama yang akan Masata lakukan? Ya, oke. Jadi kita sebagai pelaku ya, bahwa memang membangun pariwisata itu biayanya besar sekali. Oke. Ya, kalau kita memulai membangkitkan wisata ini adalah dengan membangun sarana dulu. Itu susahnya minta ampun. Satu biaya, yang kedua waktu, ya. Jadi dalam perspektif seperti ini, sebetulnya ada nilai yang memang sudah ada di Semendo, yaitu nilai keindahan alamnya. Ini kan bukan wisata alam buatan, ini adalah wisata asli, original. Nah, ini nomor satu sekarang, kalau kita ngelihat algoritma untuk membangun tempat wisata itu adalah bukan fasilitas dulu justru, tapi populer dulu. Viral dulu. Ya, karena kalau sudah viral, maka perhatian orang akan tertuju dan ini akan membuat orang bergairah. Penasaran dan akan berkunjung. Nah, tapi yang kedua jangan lupa, jangan cuman viral sesaat, ya. Continue. Karena kita ngelihat pada beberapa tempat wisata, ya. Salah satunya mungkin kemarin sempat populer sekitar 6 bulan yang lalu itu di Pali, ya. Ada sungai yang biru, ya. Ada beberapa tempat wisata yang lain juga baru buka. Tapi di Semendo banyak tenda yang biru kemudian. Apalagi Sabtu Minggu. Ya. Jadi memang setelah viral, dia harus continue. Viral continue. Oke, kemudian? Dan yang terakhir adalah memiliki value. Ya. Kenapa nilai jual atau memiliki value? Ya, salah satu contohnya sederhana gini. Borobudur. Candi Borobudur. Dari dulu sama sekarang, apa yang berubah? Iya sih. Nggak ada. Nah, apakah setiap hari orang ada berkunjung? Ada. Apakah setiap saat, apakah puncak liburan orang datang? Iya. Karena memang punya value, ada nilai keagamaan, ada nilai histori, sejarah, ya. Dan itu yang dikenal sebenarnya dari dunia. Nah, ini yang sebetulnya value yang sudah dimiliki oleh Semendo. Semendo ini memiliki value di mana dia adalah penghasil kopi yang sedemikian nikmat, terkenal dari Sumatera Selatan. Kan seperti itu satu. Yang kedua, adat istiadatnya. Tunggu tubang ya Pak, ya? Tubang ya. Ya istilahnya. Yang sesudah itu adalah gotong royongnya tadi. Artinya, kalau kita meniru Bali, yang sangat kental dengan kulturnya, yang masyarakatnya tuh benar-benar bergerak bersama untuk menjaga keutuhan budayanya. Jadi sebetulnya nilai ini tadi, ya nilai value-nya tadi udah terpenuhi. Berarti tinggal viralnya dan harus continue. Tapi jangan viralan Pak Kades daripada yang takutnya kadesnya yang viral. Lagi mau datang. Pak Kades. Oke, jadi kalau menurut Pak Dr. Doli selaku Masata tadi melihat potensi ini baru kecil nih ya. Ini baru terlalu kecil. Ini masih terlalu kecil. Ini pede. Maksudnya yakin bakal sangat yakin. Sangat yakin. Ya? Jadi kalau kita ngelihat seperti tadi saya bilang, dari 2008 pertama kali, 2009 saya pertama kali datang ke Semendo,
ini tempat punya potensi karena memang jarak tempuhnya itu sangat wajar. Kalau masyarakat Kabupaten Muara Enim yang jumlahnya 780.000 sampai 800.000 orang per sensus tahun 2020, ya, sampai sekarang tentunya lebih tinggi. Ini adalah tempat pelarian terbaik untuk relaksasi, untuk menikmati udara segar, untuk adventure bawa keluarga dan semua hal. Jadi sebetulnya kita bisa meningkatkan pendapatan dari masyarakat, pendapatan daerah, salah satunya adalah dengan mempopulerkan ini tadi. Yang ini ya. Ini tadi. Ya. Bahkan nantinya apa yang terpendam di Semendo itu bisa tergali Muncul lagi, akhirnya tergali sendiri. tergali. Karena sudah viral. Terpancing entup tadi ya. Betul. Untuk karena gini, Oke, ya, kita paling tinggi ya, masyarakat secara umum itu melihat sumber mata air itu paling air terjun, Pak ya? Air terjun ya. Air terjun. Dan sangat langka kalau bisa melihat air itu keluar langsung dari Bumi bumi gitu itu tadi yang ada di Entup-entup potensi tadi. entup-entup tadi. Oke, siap. Ya, bayangkan itu. Nah, ini adalah salah satu wisata yang sebetulnya memang perlu diangkat, perlu dipopulerkan, dan perlu diviralkan. Kita mungkin punya keterbatasan dana dan waktu untuk membangun fasilitas. Karena kalau membangun fasilitas ke sana mungkin akan sulit, maka salah satunya adalah membuat adanya trayek khusus bus pariwisata atau kendaraan pariwisata dari Kabupaten Muara Enim, dari terminal regional, itu bisa ke daerah di Semendo. Nah, itu kalau dibuat secara frekuen, rutin, ya. Jadi ada atau tidak ada penumpang awal itu sudah harus ada, ya. Nah, ini tapi tidak mengganggu dengan angkutan desa. Oh, jadi nggak bersaingan. Benar, jadi tidak ada persaingan karena memang khusus. Perbedaannya adalah karena dengan adanya fasilitas ini dengan tarif yang berbeda, tapi layanan pun berbeda. Kalau dengan seperti itu, maka orang akan berpikir, oh ternyata fasilitasnya ada. Sama seperti yang kita ikuti ke Pagar Alam. Dari Palembang ke Pagar Alam selalu ada transportasi, walaupun jauh selalu ada, availability ini yang akan membuat ini yang harus dibangun. Ya, jadi daripada membangun jalannya dulu dan menunggu waktu lama, salah satunya adalah transportnya bisa dibangun, dan yang kedua adalah kita bangun untuk memviralkan tadi. Nah, ini yang mungkin kita akan perlu koordinasi, baik dari teman-teman Kades, dari Forum Desa, dari Masata, dan juga dari Serasan Radio. Tolong dibantu ya. SPPD-nya, Pak. Untuk ya. Yang SPPD itu aku Yang butuh di Selpo. Nah, ini Pak Kades tadi nyambung dari Pak Dokter tadi ngomong Candi Borobudur bentuknya seperti itu saja. Nggak berubah. Aku tertarik dengan Dokter Doli tadi. Ada wisata religi. Masalah Candi Borobudur itu berkenaan dengan daerah kami. Di daerah kami itu setiap desa itu ada makam puyang. Makam puyang. Setiap desa. Bahkan puyang-puyang itu bukan puyang ecek-ecek. Itu puyang asli, puyang memang puyang sakti. Yang konon kabarnya ada bercerita itu penyiar agama Islam. Oh. Iya. Jadi maksud kalau kita gali, kita buat sejarah itu mungkin wisata-wisata religi dari luar itu mungkin bisa berdatangan. Di samping melihat pemandangan alam, juga bisa dapat berziarah di ziarah ke makam-makam itu tadi. Makam-makam leluhur penyebar agama Islam tadi. Nah, mungkin menurut dulu kenapa puyang kata kami berdomisili di situ. Memang kebanyakan puyang-puyang di situ banyak ada dari Palembang, ada dari Jawa, ada dari Padang. Kenapa dia domisili itu? Mungkin melihat alamnya bagus, sumber untuk kehidupannya bagus, maka beliau-beliau itu menetap di situ. Nah, itu ceritanya dulu. Berarti menyebarkan agama, mereka syiar justru berawal dari mana? Dari daerah Semendo itu. Dari daerah Semendo itu. Yang tertua itu kalau nggak salah itu puyang itu di Desa Prapau. Desa Prapau di Kecamatan Semendo Darat Laut. Baru ke daerah desa saya namanya Puyang Rabu Samad. Nah, itu makamnya gimana? Posisi maksudnya terawat. Kalau kami di desa kami rawat. Ya. Kami rawat, kami ziarah, kami rawat. Karena bukan sembarang di situ tuh. Kalau kita tidak sopan, mungkin ada yang gangguan di. Oke, jadi berarti kan Cikunian Semendo Raya potensi sangat besar
selain alam, kemudian tadi ada apa tadi? Ya. Air, Ada sungai, segala macam, dan wisata udaranya budayanya, dingin, udaranya juga, jarak tempuhnya jarak juga. tempuh yang tidak terlalu jauh. Pas sih, Iya. memang benar Pak Dokter, 3 jam itu udah posisi orang kalau berkendaraan tuh 3 jam memang Standar, pas standar lah, itu. pas Iya. tapi langsung istirahat gitu. Dan juga Kancekunian ternyata di Semende, Pak ya, izin, itu rumah-rumah penduduk juga sudah banyak yang digunakan untuk penginapan ya Pak ya. Homestay. Homestay ya. Homestay. Sudah homestay sudah ada. Nah, Available ya. Nah, jadi Kancekunian kalau misalnya mau liburan ke mana, ke Semende, tinggal pilih nih. Tinggal pilih, milih orangnya apa milih rumah? Ya, pilih pengelolanya. Pengelolanya. Maksudnya pengelolanya, bukan orangnya, pengelolanya. Nah, jadi nah gini, itu kan ekonomi masyarakat ya, Pak Kades. Jadi selain petani, terus juga masyarakat ya, BUMDes-nya juga terus bergerak secara ekonomi. Saya kepengen tahu Pak Kades, ini di luar ini, Pak Kades sudah tahun ke berapa? Tahun ke Tua. periode kedua. Periode kedua. Pengen tahu Pak Kades, pernah nggak ngadepin warga yang nakal Pak Kades? Nakal tuh maksudnya tuh banyak rasaan warga kita nih. Minta ini, minta itu. Di setiap pemimpin itu jelas ada kendala. Oke. Saya berpenduduk warga saya 1.500 orang. Artinya 1.500 yang harus kita netralkan. Kan? Artinya masih banyak. Tetapi alhamdulillah dari di daerah kami khususnya Semendo, karena itu tuh kental adat sama agamanya itu kuat, jadi tidak seberapa yang nakal. Oke. Tidak seberapa yang nakal karena dipasok oleh adat dan Adat itu agama tadi. Sudah di ini ya, sudah dikelilingi. iya. Kontrol, ada kontrol Oke. sosialnya. Jadi walaupun mau nakal berlebihan itu bisa direm-rem sendiri lah gitu. Iya. Oke. Seperti di Semendo tidak ada yang istilah mabuk-mabukan minum, tidak ada. Yang namanya alkohol Iya. tidak ada di Semendo. Apalagi yang namanya narkoba macam-macam itu tuh Iya. tidak ada di Semendo. Steril gitu. ya? Steril. Oke. Nah, gini Pak Kades, sekarang kan banyak nih warga kita yang merantau atau juga balik lagi. Nah, kemudian ada juga orang pendatang yang datang gitu. Nah, apa ya? Gimana cara Pak Kades nih menerapkan ke masyarakat untuk memfilter misalnya Pengaruh dari luar ya. pengaruh luar terhadap ini? Gimana tuh Pak Kades ngadepinnya? Kalau umpamanya kita kedatangan orang luar, kedatangan orang luar, dia harus membaur dengan daerah kita, membaur dengan daerah kita. Sebenarnya tidak perlu ada filteran. Oke. Dengan sendirinya masyarakat itu sudah turut. Karena tadi saya bilang dengan Pak Dokter tadi, kalau orang berbaju putih semua orang satu orang baju merah kan Aneh bisa dia. tersorot kan? Iya. Bisa tersorot. Jadi malu sendiri dan akan berubah dengan sendirinya. Jadi yang merah tadi akan ngikutin yang putih. Yang putih. Mayoritas tadi. Mayoritas. Kan dia malu umpamanya kalau di tempat lain dia umpamanya pemabok. Sedangkan di Semendo tidak ada yang memabok. Tidak mungkin dia yang mabuk sendiri. Ya. Bukan pemabok, gilo udah ini. Akhirnya kan dia berubah dewe. Malu sendiri kan. Gilo. Oke, siap. Pak Kades pengen tahu apa yang mendorong seorang Bapak Efrijal nih pengen jadi Kades, apa sih Pak yang mendorong? Hati nurani. Oke. Itu yang mendorong. Karena terus terang saja, kepala desa ini, maaf ya Dok, kepala desa ini kalau istilah saya pribadi, bukan istilah orang, istilah saya pribadi, kepala desa ini adalah jabatan yang terendah di muka bumi, tapi termulia di sisi Allah. Terendah di muka bumi, Tapi termulia termulia di sisi Allah. Artinya apa Pak? Artinya gini, coba kita lihat, jabatan yang terendah di Indonesia nih, Kades kan? Oke. Di bawah Kades mungkin tidak ada lagi. Oh iya. Tapi yang termulia karena kami dipilih oleh masyarakat. Ya. Yang kedua, waktu kami memang 24 jam untuk pelayanan dengan masyarakat. 24 jam 7 hari dalam seminggu. Iya. Iya. Ya kan kalah pom bensin Pak. Kalah pom bensin. Artinya Maksudnya apa tuh Pak? Artinya? pelayanan dengan masyarakat. Pelayanannya full. Melayani masyarakat. Oke. 24 jam. Tidak ada istilah umpamanya jam 12 habis kami istirahat, tidak ada. Kalau PNS kan habis jam kerja, Jam 4 balik. kalau mau kerja lagi lembur kan. Yo. Iya. Sabtu libur ya. Kalau Kades kan nggak ada.
Itu perangkatnya Pak? Seluruh ya. Tapi tertuju dengan kadesnya. Tidak tahu kadesnya umpamanya jam 12 baru tidur, masyarakat gedor, Pak Kades minta surat ini. Nggak. Kita tetap melayani. Pernah tuh Pak ngalami Pak? Bukan pernah, sering terjadi. Minta rujukan ke Poli Dokter Doli. yang paling sering apa Pak? Tengah malam digedor paling sering apa Pak? Itulah yang paling sering paling orang-orang yang melahirkan, yang melahirkan tak tolong. Yang kadang-kadang yang seru ini kadesnya nggak ada duit, pinjam duit untuk ongkos. Nah, ini. Sampai itu Pak? Ya namanya kita kades. Kades itu pemandangan masyarakat orang kaya. Oke, siap. Tapi kita perlu menunjukkan dengan rakyat, kita jangan ngedon, kita tetap semangat. Walaupun banyak pikiran, Pak. Banyak di pikiran. Yang penting kita itu rakyat kita gembira. Oke, siap. Itu keluarga bagaimana, Pak? Apanya? Keluarga istri, Support. anak dengan posisi Pak Alhamdulillah. Kades yang tengah malam digedor itu. Alhamdulillah tidak ada kecemburuan. Lain ya. Artinya sama. Oke, siap. Ini Bu Kades nonton loh, Pak. Say hi. Bagus yang nonton itu, bagus itu. Artinya memang benar kenyataan. Selamat sore Bu Kades, ada di sini aman. Hadir. Oke, jadi memang rasa pengen berbakti terhadap masyarakat dan lingkungan, Pak. Tapi juga masih ada keturunan-keturunan juga. Nenek saya dulu namanya Krio. Oh iya, oke, siap. Oh, Krio ya zaman itu ya. Zaman nenek agak Krio, jadi mungkin Kepala. ada gennya juga kan. gennya, ya. Sampai ke paman saya dan sampai saya keturunan saya. Siap. Baru nyampe ke kita. Nah, Bapak pernah untuk anak-anak melatih anak-anak untuk suatu saat misalnya menjadi juga Kepemimpinan. Sebenarnya itu gimana ya? Kalau masalah itu datang dengan sendirinya, tidak bisa dipimpin-pimpin, itu ditunjuk itu. Karena lain-lain kan watak, sama kepribadian lain-lain kan. Kades itu mudah jadi kades. Yang susah? Pemimpin. Kepala desa menang. Iya. Belum tentu punya jiwa ya. Iya, popularitas juga. Oke. Mampu memimpinnya itu. Kalau kepala desa mudah menang. Iya. Ya sudah jadi kepala desa, tapi mampu nggak dia jadi pemimpin? Iya. Nggak boleh baperan, Pak. Nggak boleh baperan. Yang boleh itu kepala desa itu jatuh cinta dengan seluruh warga. Oke. Itu harus dipertegas, Pak. Bu Kades nonton. Oke, jadi harus cinta dengan masyarakatnya. Ketika cinta dengan masyarakat, maka kita ikhlas untuk berbuat melakukan sesuatu terhadap mereka. Karena terus terang masyarakat itu kecintaan kita dulu dengan masyarakat. Kalau kita sudah cinta dengan masyarakat, otomatis masyarakat akan mencintai kita. Baik, apapun yang kita lakukan merasa ringan. Merasa ringan. Coba kalau kita musuhi masyarakat, jelas apapun yang kita pinta dengan masyarakat ya ngelak-ngelak. Ya. Gotong royong umpamanya. Dia ada kegiatan ke sawah dan bermacam-macam. Tapi kalau kita mencintai, otomatis kalau kita sekali mengajak, berbondong-bondong. Iya, Oke, sip. Oke, kembali dengan Dr. Doli selaku Ketua Masata. Ya. Ini Dok, tadi kan malahan baru kebuka nih kita. Ya, Ternyata wisata religi itu. Ya. Ya, ada puyang, ada penyebaran segala macam. Nah, itu Dok, apa ya maksudnya? Bisa nggak karena gini, untuk mengiring orang melakukan wisata religi ini kan tidak semua orang kepengen bisa ke alam. Nah itu dari kacamatanya dokter selaku Ketua Masata, apa nih langkah yang supaya masuk nih wisata alamnya masuk, wisatanya religinya masuk. Ya, Jadi memang kalau kita gali ya masih sangat banyak potensi. Salah satunya tadi baru diobrol di sini aja yang terangkat itu adalah terkait dengan wisata religi, kan seperti itu ya. Nah, sebetulnya akan lebih menyenangkan atau akan lebih tertarik orang untuk datang apabila tahu apa yang akan dikunjungin. Sorry. Jadi tentang, orang tuh sebelum itu puyangnya ini kisahnya tentang apa. Ya. Jadi sama seperti kisah Borobudur, orang udah tahu. Oh, ini dibangun pada tahun sekian, pada zaman masa raja apa. Nah, demikian juga dengan yang tadi. Itu siapa yang mengetahui? Ya tentunya dari teman-teman di lokasi di daerah, tokoh masyarakat, ya. Jadi dari masing-masing desa ini bisa membuat video profile tentang apa yang ada di situ tadi, ya, dari puyangnya, wisata religi apa yang bisa ada di situ. Nanti baru dikompilasi. Nah, di kompilasi inilah yang mungkin menjadi peran media.
Peran dari ketua forum menggabungkan dalam bentuk satu media. Nah, media ini yang baru dilemparkan ke masyarakat. Karena masyarakat akan berkunjung kalau dia paham, oh ke sana kita akan mengunjungi ini dan kisah historisnya seperti itu. Jadi nilai lebih lagi ada wisata alamnya, jaraknya dekat, plus wisata religi, masyarakatnya juga ramah, terikat dengan adat kultural yang sangat baik, ada potensi wisata kopinya, ada nilai bisnis, jadi banyak sekali. Ya, apalagi tambahan kalau makanan ya Pak ya. Kuliner. Ada makanan kuliner. Unggulan kita apa Pak kalau di sana Pak? Kalau di situ kami di situ kalau makanan khas Semendonian, khas Semendonian itu ada gunjing. Gunjing. Gunjing sudah itu juada basah. Juada basah. Nah, ini belum Belum. apalagi nyicip. Iya. Nah, kapan-kapan ke Semendo, tolong mana juada basah. Itu dulu yang ditagih. Itu yang dulu. Itu Pak, bahannya apa tuh Pak? Juada basah tadi apa? Juada basah itu terbuat dari gendum, pandan. Itu tuh memang Oh, ada Pak kemarin itu makan kami Pak. dikit tapi Nah, Dikit. Oh, dikit. Baru dikasih dikit. Hijau, hijau. Ya, siap. Untuk Semendo kaki banyak. Oh. Seloyang Pak. Tapi jangan makan dewean, Pak Dokter ya saya Oh iya. Kaget lu dok operasi kita kesana dulu. Oke. Iya. Oh, jadi kulinernya yang apa tadi dua, terus makanan yang lainnya apa dia? Apanya? Makanan yang kulinernya tuh. Ya, kulinernya. Ya, tadi selain gunjing sama juada basah tadi, ada juga yang makanan khasnya di situ itu lemang. Masuk itu Semendo itu. Iya, Karena lemang itu acara-acara mumpat kabubungan itu dipakai itu Pak. Iya, Ya, mau biasanya naikkan dikasih, hubungan ya. naikkan hubungan itu dikasih warga-warga itu simbol bahwa itu naikkan hubungan itu. Yang lemang tadi. Nah kalau yang tadi Pak yang basah tadi Pak. Juada basah. Itu disajikan biasanya pas acara apa Pak? Biasanya Apa sudah jadi makan sehari-hari? bukan makanan sehari-hari, itu tuh termasuk makanan yang kelas tinggi uji kami tadi. Iya. Oke. Biasanya di waktu-waktu nganten-ngantenan antar-antaran Itu wajib ada Pak ya? bukan wajib, harus. Oh. Jadi memang masing-masing desa ini kan punya sebetulnya cara menyajikan makanan. Ya, resep khas daerahnya. Cuman karena memang tidak populer atau belum diangkat popularitas, maka ini yang akan masih perlu kita angkat Pak ya. Seperti wajik tadi. Iya, seperti wajik tadi gitu. Oh, seperti wajik. Itu khas kami. Bahannya Pak? Bahannya dari Ketan? ini dari ketan. Ya. Oke, siap. Kita Cara menyajikan itu tuh bukan sembarang. Biasanya dipakai untuk umpat bubungan tadi, untuk antar-antaran tadi, bukan untuk makanan sehari-hari. Oh, sarapan aku man Kayaknya mahal, biayanya mahal. Semuanya 1.000 Kayak macam cerita baca nih yang mancing. Oke, nah ini sebelum kita closing nih, kepengen ke dokter dulu baru nanti ke siapa ke Pak Kades nih. Selaku ketua Masata, dokter, melihat ini nih, sorry dari kita, itu sebagai kecil ya, tantangan apa yang bisa, maksudnya ini kan tantangannya, nah ini seandainya kawan-kawan di Masata melihat ini dan mengeksplor ini pada akhirnya nanti, langkah pertama apa ini dok? Yang Syuting aja sebanyak-banyaknya. Oke. Ya, jadi kalau sekarang itu foto, video, viralkan, sebar. Ya, karena popularitas itu akan terbangun dan kalau sudah ada gairahnya, maka akan terbangun sendiri. Jadi kita tidak lagi memulai dengan bangun infrastruktur dulu, enggak. Konsepnya udah berubah. Jadi kalau misalnya konsep 5.0 untuk pariwisatanya, ramekan dulu, viralkan dulu, foto-foto, video, naikkan. Seperti itu. Nah, nanti langkah selanjutnya sambil mikir. Jangan mikir dulu. Benar. Karena nggak bakal jalan. Sama dulu kita Pak Kades. Mungkin kita merdeka dulu. Di mana gedung DPR Kati? Di mana? Merdeka dulu. Merdeka baru pikir. Berarti ini konsep ini nanti akan. Ya, ini kita akan naikkan. Oke. Ya, Nah, viralkan. di Masata, dok, hal-hal seperti ini maksudnya apa ya? Tantangan yang menarik atau cuma Tantangan yang menarik sebetulnya, sangat menarik ya. Karena kesuksesan Semendo membangun wisatanya akan berdampak untuk Muara Enim, Tanjung Enim dan sepanjang jalan menuju sana. Jadi yang dibangun wisata di sini bukan berkompetisi dengan yang ada di Kabupaten Muara Enim, bukan. Enggak. Maka ini naik
yang lain pun akan terangkat. Percayalah. Pasti ngikut. Iya, Oke. sinergitas. Jadi- Bali itu bukan cuma satu, bukan cuma Pantai Kuta, Pantai Sanur, bukan. Pada akhirnya semuanya. Ada akhirnya semuanya, dan orang datang ke situ, bulan ini datang ke sini, bulan depan datang ke sana, bulan berikutnya datang. Jadi berputar. Jadi dia tidak ada. Jadi orang datang ke Muara Enim, Semendo sudah maju, maka ada alasan semakin besar untuk datang. Oke, siap. Liburan akhir tahun, libur panjang dan lain-lain, Bahkan nama Muara Enim terangkat. naik Ya. semua. Umpamanya dari Padang, kemana kunjungan ke Muara Enim? Iya, Muara Enim. Perimnya mana? Baru Semendo. Baru Semendo. Kita ke Bali kan, kemana? Ke Bali. Ke Bali itu di mana? Kan? Iya. Oke, siap. Oh, Jadi, ini titiknya itu. Konsep brandingnya tuh Oke, dapet, gitu. Oke. Closing statement nih, Dok. Ya. Melihat situasi ini dan juga selaku pelaku pemerhati di Masata nih, apa nih harapannya di Semendo secara keseluruhan, efek untuk Muara Enim? Sebetulnya intinya adalah harapannya adalah ini bisa maju, bisa viral, itu dulu aja. Oke. Dan harapan kami adalah ini kita bisa kolaborasi, karena tidak mungkin Masata sendirian, nggak mungkin. Ya. Kita harus kolaborasi dengan Bapak Ketua Forum, Ya. kita kolaborasi dengan media, Oke, dan kolaborasi dengan masyarakat. Itu dulu aja. Kalau memang sudah punya visi yang sama, kita majukan Semendo, walaupun caranya unik, beda dan lain, tetap pasti akan jalan. Berarti Gitu. urusan SPPD kecil lah. Itu masalah kedua. Masalah kedua. 1 sampai 5 masih Pancasila ya. Ini masalah ke-6 berarti. Oke, terima kasih banyak atas ininya masukannya. Oke. Oke, sekarang dengan Pak Kades. Pak Kades, tadi kita ngobrol seru nih dengan dengan Pak Dr. Doli selaku Ketua Masata Masyarakat Sadar Wisata. Nah, apa nih maksud saya tantangan-tantangan terutama di desanya Pak Kades dan juga Semendo secara keseluruhan, tantangan terberat selain transportasi untuk membangun pariwisata ini apa nih, Pak Kades? Kalau masalah tantangan, banyak sebenarnya tantangan. Yang pertama tantangannya itu jelas permodalan. Itu harus pakai modal kan? Sorry, permodalan berarti yang di masyarakat sekitar, masyarakat setempat atau gitu? Untuk mengelola itu kan harus perlu modal. Ya. Tidak mungkin kan kayak bisa dengan tenaga sendiri-sendiri kan. Perlu modal, itu tantangan yang paling berat. Oke. Tapi kalau kita bergotong royong tadi antar desa, dan masyarakat mungkin walaupun berat bisa jadi ringan. Iya. Sudah itu yang tantangan yang terberat tadi kan kita penataan. Seperti Pak yang di Bogor itu, kalau pemandangan ini tidak kalah dengan di Bogor. Oh iya, jauh. Bahkan kalau melihat Indah, penilaiannya betul. lebih bagus kami Iya. lebih Bogor. Iya. Tapi di kekalahan di situ apa? Penataan. Iya. Orang Masih situ harus penataannya disusun. bagus. Nah, bagaimana kita mengemasnya untuk Semendo ini ditata penataannya itu. Iya. Nah, itu yang perlu tantangan ini kan. Ya, itu. Mendatangkan orang yang bisa menata itu. Iya. Oke, itu untuk apa? Membentuk objek wisata Iya. ini hingga menjadi menarik. Sambil jalan. Sambil- Kalau tapi- sudah viral, akan datang Akan sendiri. datang sendiri malaikat penolong. Iya. Tapi lah dibuka tadi itu. Iya. ada pancingan tadi. Sebenarnya pancingnya itu belum ini ya. Masih ditarik dikit-dikit Dikit ya. lah. Masih butuh waktu Masih nih. butuh waktu. Oke, ini Pak Kades, penutup kita nih Pak Kades. Apa nih harapan Pak Kades terhadap desa Pak Kades dan juga Pak Kades secara pribadi beserta keluarga untuk masyarakat dan untuk Muara Enim secara keseluruhan di tahun 2025 mendatang Pak Kades? Harapan terutama untuk desaku dulu. Oke. Untuk desaku dulu. Yang pertama mari kita menjaga kelestariannya dulu. Baik kelestarian alam, bukan kelestarian adat dan kelestarian yang lain kita tetap lestarikan. Oke. Itu yang pertama. Walaupun di Semendo itu umpamanya banyak wisata-wisata yang lain, tetapi kalau umpamanya nilai adatnya tidak kita lestarikan dulu, di situ mungkin sukar berkembang untuk klien lain. Ya. Karena terus terang masalah adat ini menunjang Pak Dokter. Iya, sangat. Sangat menunjang sekali masalah adat ini nih. Karena apa? Mungkin kita sama-sama melihat di daerah Bali dan macam-macam itu kan banyak sekali orang-orang barat yang maaf tanda kutip norma Islamnya itu barangkali sudah agak Oh, berkurang. Tapi kalau kita sekarang ini kita tetap kita tanamkan dengan anak-anak kita, tanamkan dengan generasi-generasi masalah adat yang kental tadi, ya mungkin walaupun perkembangan zaman mungkin bisa terlindungi Iya. masalah
keakhlakan daripada generasi-generasi nanti. Ini terus banyak sekali pengaruh-pengaruh kalau orang-orang berdatangan. Iya. Filternya itu harus kuat ya. Ya adat istiadat tadi ya. Istiadat dan Itu agak agama. Oke. Itu yang perlu kita pertahankan selama ini. Nah, kalau itu ya sambil jalan, kata dokter tadi, sambil jalan gitu. Masih ada jalan dewe. Datang malaikat pembantu datang gitu. Yang penting kita viralkan dulu. Kita angkat dulu. Kita boomingkan dulu. Oke, Kanco Kunian, kelar sudah aksi acara kita hari ini Sersan Mangerasan. Alhamdulillah berhasil mengulik Pak Dr. Doli selaku Ketua Masata dan juga mengulik Pak Kades kita dari Tanjung Raya, Semende, dan dia juga adalah Ketua Forum Kades Semende Raya. Kanco Kunian, saya di Janggi bersama Dr. Doli dan juga Pak Kades pamit undur diri, minta maaf bila ada kata-kata yang salah. Satu kesimpulan, pariwisata oke, adat istiadat tetap terjaga. Oke, kalau yang tadi Pak Dokter tadi apa tadi? Kesimpulan tadi itu? Viral dulu. Yang lain nyusul. Yang penting entup. Entep. Oke, semuanya Kanco Kunian, terima kasih banyak dari Jalan Era Kartini nomor 247. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa dengan narasumber bintang tamu yang seru-seru berikutnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Mantap. Siap. Jadi ada